Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Marin Parliana Bangga dari kelas Injen 04 di PJJ Manajemen S1 di mata kuliah Manajemen DM2. Izin presentasikan tentang PHK massal di era startup. PHK massal. Fenomena PHK massal di startup Indonesia tahun 2024 sampai 2025 melanda berbagai sektor termasuk startup teknologi, manufaktur, dan UMKM. Data menunjukkan lebih dari 100.000 pekerja terkena OHK pada semester pertama 2024 dan gratis dari tahun sebelumnya. Startup teknologi itu terdampak karena yang pertama, overekspansi saat booming digital 2020 sampai 2022. Yang kedua, penurunan pendanaan dari investor akibat ketidakpastian global. Dan yang ketiga, otomatisasi dan efisiensi operasional yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Kesalahan dalam manajemen SDM startup. Yang pertama, rekrutmen agresif tanpa strategi jangka panjang, di mana banyak startup merekrut besar-besaran saat mendapat pendanaan, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan kebutuhan real SDM. Yang kedua, ketergantungan pada pendapatan eksternal. Ketika pendanaan menurun, para pihak memiliki cadangan kas atau strategi bertahan sehingga PHK menjadi pilihan tepat. Ketiga, kurangnya manajemen krisis SDM. Minimnya strategi seperti reskiling, outplacement, dan komunikasi transparan membuat PHK terasa mendadak dan tidak manusiawi. Yang keempat, budaya kerja yang tidak stabil. Budaya kerja startup yang cepat berubah dan penuh tekanan sering sekali tidak memberikan ruang bagi pengembangan SDM jangka panjang. Dan yang kelima, tidak ada sistem evaluasi kinerja yang objektif. PHK sering dilakukan secara massal tanpa mempertimbangkan kontribusi individu karena tidak adanya sistem penilaian kinerja yang matang. Teori manajemen SDM yang relevan untuk kondisi seperti ini adalah yang pertama, Strategic Human Resource Management atau SHRM. Menekankan pentingnya menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis yang kepanjang. Yang kedua, krisis hire management. Menyediakan pendekatan holistik dalam menghadapi PHK, termasuk dukungan psikologis, pelatihan ulang, dan komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, human capital theory. DM adalah aset, bukan biaya. PHK tanpa strategi pengembangan jangka panjang merusak nilai perusahaan. Solusi dan rekomendasi menurut saya adalah yang pertama, perencanaan SDM berbasis data dan proyeksi bisnis. Yang kedua, diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, program pelatihan ulang dan pengembangan karir. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka dan dukungan psikologis saat itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perhatiannya saya